Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrudil Muhammad Sidik. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pertempuran di Bojong Kokosan. Nah, selepas proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah masih terus berlanjut. Perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat itu terus berlangsung. Setelah Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, agresi tentara sekutu yang diboncengi pasukan Belanda Nika segera mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Perlawanan bersenjata dari pejuang kemerdekaan Indonesia pun merebak di berbagai wilayah. Salah satu peristiwa heroik yang menandai perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan itu adalah pertempuran Bojong Kokosan yang terjadi di wilayah Sukabumi pada tanggal 9 Desember 1945. Kedatangan tentara sekutu di Indonesia pada akhir Oktober 1945 semula didasari tujuan melucutnya senjata tentara Jepang. Nah, mereka juga bermaksud untuk membebaskan tawanan Jepang di sejumlah daerah seperti Surabaya, Bandung, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kedatangan tentara sekutu semula disambut baik rakyat Indonesia. Apalagi pihak Inggris berjanji tidak akan menyertakan tentara Netherlands Indies Civil Administration atau bisa disingkat NICA di barisan pasukan sekutu. Selain itu, sekutu juga sepakat dengan pemerintah Republik Indonesia untuk melibatkan tentara keamanan rakyat atau TKR dalam proses pengiriman bantuan pembekalan untuk tawanan APWI. Akan tetapi sekutu melanggar kesepakatan yang sudah ditekan kedua belah pihak. Pengiriman perbekalan untuk tawanan APWI ke Bandung dilakukan dengan konvoi besar tanpa melibatkan TKR. Nah, mengetahui adanya pelanggaran perjanjian itu, Perdana Menteri Indonesia Sultan Syahrir kemudian membahas masalah ini dengan Komandemen Jawa Barat dan Wali Kota Sukabumi Syamsuddin. Nah, koordinasi itu menyepakati bahwa konvoi pasukan sekutu yang melewati rute Bogor, Sukabumi, Cianjur akan dihadang. Nah, penghadangan konvoi sekutu yang diboncengi oleh Nika itu terjadi pada 9 Desember 1945 dan beralokasi di Bojong Kokosan, Sukabumi. Bentrok senjata yang terjadi pada saat penghadangan itu kemudian dikenal dengan sebutan pertempuran Bojong Kokosan. Nah, terkait kronologi pertempuran Bojong Kokosan, yakni sebelum melakukan penghadangan, pejuang Indonesia sudah menyiapkan strategi dengan matang, di mana Komandan Resimen 3 TKR Letkol Edi Sukardi melakukan kerjasama dengan laskar-laskar rakyat seperti Hizbullah, Fisabilillah, Barisan Benteng, dan Pesindo. Nah, peta penyerangan yang sepanjang 81 km disusun dalam 4 titik tempur, yakni mulai dari Cigombong sampai Ciranjang. Titik utama terletak di Bojong Kokosan. Nah, regu penghadang pertama dipimpin oleh Mayor Yahya Bahram serta Kapten Murad Idrus sebagai pelaksana lapangan. Penghadangan pertama ini sebenarnya menjadi barikade tipuan dan bertujuan mengacaukan konsentrasi tentara sekutu, di mana strategi itu didasari pertimbangan bahwa pasukan sekutu dan Nika dibekali dengan persenjataan perang lengkap, termasuk tank panser hingga pesawat tempur. Sementara pasukan Indonesia hanya berbekal senjata seadanya. Nah, dalam konvoi mereka melewati Bojong Kokosan itu, pasukan sekutu membawa perbekalan untuk tanah APWI yang diangkut puluhan truk, serta dikawal 8 tank Stuart, 3 pesawat Thunderbolt, dan 1 pesawat Mosquito. Ketika tiba di Bojong Kokosan, mereka terpaksa berhenti sekitar pukul 16.30 karena penghadangan dari barikade pertama. Nah, dalam beberapa jam penghadangan tipuan yang awalnya diremehkan sekutu itu tuh berubah menjadi pertempuran berdarah.
di mana granat tangan, bom molotov kemudian dilemparkan ke arah tentara sekutu dan kendaraan tempur mereka. Tentara sekutu yang tidak menyangka akan penyerangan tersebut berubah panik dan kehilangan kendali. Apalagi cuaca menjadi tak menentu hingga hujan deras turut menyertai pertempuran Bojong Kokosan, sehingga medan pertempuran akhirnya ketika hujan reda, barulah pesawat tempur Inggris menembaki area tempur dari kawasan udara. Saat pasukan pejuang Indonesia kehabisan mesiu, mereka terpaksa mundur dari area tempur di Bojong Kokosan. Meski begitu, serbuan itu menjadi hantaman yang signifikan bagi sekutu. Nah, tercatat dalam pertempuran Bojong Kokosan itu sekitar 50 tentara sekutu tewas dan 100 orang lainnya cedera. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.